Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Pola pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, perkembangan bakal biji dan buah. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari biji atau embrio. Bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji. Biji dibungkus oleh kulit biji. Di dalam biji terdapat cadangan makanan atau endosperm dan embrio. Endosperm berfungsi untuk menyediakan cadangan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio sampai terjadinya proses perkecambahan. Embrio terdiri atas calon akar atau radikula, calon daun atau kotiledon, dan calon batang atau kaulikalus. Yang kedua, perkecambahan. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi itu adalah masa inaktif dari biji. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang hingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas atau permukaan tanah. Perkecambahan hipogeal ditandai dengan epikotil tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah menemukan kulit biji dengan kotiledon tetap berada di dalam tanah. Yang ketiga, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer pada tumbuhan merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem primer. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio. Pertumbuhan primer pada akar. Pada tahun 1758, Henry Louis melakukan pengamatan pertumbuhan sel di daerah akar, menyisipkan perak pada akar. Tumbuhan dilindungi oleh tudung akar atau kalitra pada bagian ujungnya. Tudung akar berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik akar dengan tanah. Berdasarkan strukturnya, daerah pertumbuhan pada akar dibedakan menjadi tiga. Ada daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi. Yang pertama, daerah pembelahan sel. Sel-sel di daerah ini aktif membelah atau meristematik. Yang kedua, daerah pemanjangan sel. Terdapat di belakang daerah pembelahan sel. Daerah ini tersusun dari sel yang mempunyai kemampuan untuk membesar dan memanjang. Daerah diferensiasi sel. Pada daerah ini, sel-sel hasil pembelahan dan pemanjangan akan diproses diferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi khusus. Misalnya, epidermis sudah terdiferensiasi menjadi bulu-bulu akar yang berfungsi untuk menyerap unsur hara dari dalam tanah. Pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan primer pada batang dikendalikan oleh meristem apika yang terdapat di ujung batang. Daun yang terdapat di ujung batang berkembang dari jaringan primordial daun yang tersusun atas jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah. Pertumbuhan sekunder.
Batang tumbuhan dikotil semakin tua, maka semakin membesar. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder tidak terjadi pada tumbuhan monokotil. Bagian yang paling berperan dalam pertumbuhan sekunder adalah jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Kambium terletak di antara xilem dan floem. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangat dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar tumbuhan. Faktor dalam merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh tumbuhan, seperti hormon dan hereditas atau genetik. Faktor luar merupakan faktor lingkungan yang berasal dari luar tumbuhan, seperti cahaya, suhu, kelembapan, dan hara mineral. Yang pertama, faktor internal dalam. Hormon. Hormon merupakan senyawa yang diproduksi dalam konsentrasi yang sangat rendah oleh bagian tumbuhan yang akan memengaruhi sel atau organ target. Hormon dapat memacu pertumbuhan pada konsentrasi tertentu. Tetapi, pada konsentrasi yang tinggi dapat menekan pertumbuhan. Hormon memengaruhi pertumbuhan akar, batang, pucuk, dan pembungaan. Auksin. Auksin berperan dalam pemanjangan sel batang serta gerakan tropisme, yaitu gerakan bagian tumbuhan sesuai arah datangnya rangsangan. Yang kedua, sitokinin. Sitokinin berfungsi untuk merangsang pembentukan akar dan batang, pembentukan cabang dan akar, mengatur pertumbuhan daun dan pucuk, memperbesar daun muda. Yang ketiga, gibberellin. Hormon gibberellin disintesis pada hampir semua bagian tanaman, seperti biji, daun muda, dan akar. Hormon gibberellin berperan dalam dominansi apikal, pemanjangan sel, perkembangan buah, perbungaan, dan mobilisasi cadangan makanan dari dalam biji. Yang keempat, asam absisat. Hormon asam absisat bekerja secara antagonis dengan auksin dan gibberellin. Yang kelima, etilen. Hormon etilen banyak digunakan pedagang buah untuk memeram buah yang belum matang agar cepat matang. Yang keenam, kalin. Kalin berperan dalam pembentukan organ pada tumbuhan, organogenesis. Berdasarkan organ yang dibentuk, kalin dikelompokkan sebagai berikut. Rizokalin, yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan akar. Kaulokalin, yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan batang. Fitokalin, yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan daun. Antokalin, yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan bunga. Yang ketujuh, asam traumalin. Asam traumalin berperan dalam proses pembentukan kembali sel-sel yang rusak jika jaringan tumbuhan terluka. Tumbuhan akan membentuk kalus pada jaringan yang rusak atau terluka. Hereditas atau genetik. Gen berfungsi mengatur sintesis enzim untuk mengendalikan proses kimia dalam sel. Gen-gen tertentu di dalam sel bekerja untuk mengodekan aktivitas dan sifat yang khusus. Yang kedua, faktor eksternal atau luar. Cahaya digunakan sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau. Cahaya dapat membantu dalam pertumbuhan klorofil, perkembangan akar, dan pembukaan stomata pada daun. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat merusak klorofil. Intensitas penyinaran matahari di berbagai belahan bumi berbeda-beda. Lama penyinaran ini memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Respon tumbuhan terhadap lama penyinaran disebut fotoperiodisme. Tumbuhan hari pendek. Tumbuhan hari pendek adalah tumbuhan yang berbunga pada saat
lamanya siang kurang dari 12 jam atau lamanya siang lebih pendek dibanding malam. Contoh, ubi jalar, krisan, aster, mangga, dan alpukat. Kedua, tumbuhan panjang. Tumbuhan ini berbunga pada saat lama siang lebih dari 12 jam atau lamanya siang lebih panjang dari malam. Contoh, kentang, selada, gandum, dan bayam. Yang ketiga, tumbuhan hari netral. Tumbuhan ini berbunga hampir sepanjang musim, tidak tergantung lamanya siang hari. Contoh, kapas, mawar, bunga, sepatu, tomat, cabai, dan bunga matahari. Yang keempat, tumbuhan hari sedang. Tumbuhan ini berbunga pada saat lama sekitar 12 jam. Contoh, tebu dan kaca. Suhu, proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangat tergantung pada kerja enzim. Enzim bekerja dipengaruhi oleh suhu. C. Kelembapan. Kelembapan berkaitan dengan air. Kelembapan yang terlalu tinggi menyebabkan penguapan yang terjadi sedikit, sehingga transport air lambat dan makanan lambat sampai ke tumbuhan. Hara mineral. Unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur makro dan mikro. Unsur makro adalah unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah banyak. Contohnya C, H, O, N, P, K, S, Ca, dan Mg. Unsur mikro adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah sedikit. Contohnya B, Mn, Mo, Zn, Fe, Cu, Cl. Kekurangan unsur-unsur tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan menjadi terhambat. Merancang percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menentukan hipotesis. Yang ketiga, menyusun rencana penelitian. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, menyusun laporan percobaan. Baiklah, sekian penjelasan materi perkembangan dan pertumbuhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.